Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kembali kita bertemu di dalam renungan malam hari ini. Sebelum kita memulai renungan kita pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena dengan penyertaan dari Tuhan kami kembali masih diberikan kesempatan untuk kami boleh menikmati kehidupan pada hari ini. Dan ketika pada malam hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk boleh melakukan aktivitas, dan pada saat ini Tuhan juga masih mengizinkan kami untuk kami boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Untuk itu Tuhan, kami memohon penyertaan dari Tuhan yang asalnya daripada Roh Kudus untuk membantu kami agar kami dapat memahami firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Sehingga firman Tuhan ini tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi ketika kami memilih untuk menjadi pengikut Kristus, maka firman Tuhan ini mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita pada malam hari ini yang terambil dari Imamat pasalnya yang kelima ayat 14 sampai 19. Imamat pasalnya yang kelima ayat 14 sampai 19 yang menyatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, dinilai menurut shikal perak, yakni menurut shikal kudus, menjadi korban penebus salah. Hal kudus yang menyebabkan orang itu berdosa haruslah dibayar gantinya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penebus salah itu, sehingga ia menerima pengampunan. Jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Haruslah ia membawa kepada imam seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai sebagai korban penebus salah. Imam itu haruslah mengadakan pendamaian bagi orang itu karena perbuatan yang tidak disengajanya dan yang tidak diketahuinya itu, sehingga ia menerima pengampunan. Itulah korban penebus salah. Orang itu sungguh bersalah terhadap Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah quotes yang sering kita dengar, bahkan sering kita lihat di media-media sosial, yang berbunyi,
berani berbuat, berani bertanggung jawab. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pun dituntut untuk bertanggung jawab atas hal yang kita lakukan. Dan konsep ini tidak jauh berbeda dengan dosa. Dosa yang telah kita lakukan itu memiliki konsekuensinya. Dan untuk itu, kita pun harus menanggung konsekuensi atas dosa yang telah kita lakukan. Dalam perikop kita pada malam hari ini, kita diperlihatkan ada seorang yang setia. Tapi ketika ia melakukan sebuah kesalahan, dia melakukan sebuah dosa, maka Tuhan menuntutnya untuk melakukan kurban. Dalam hal ini Tuhan bukan membuat penghitungan terhadap umatnya yang melakukan kesalahan. Tapi dalam hal ini Tuhan menginginkan umatnya merasakan sebuah penyesalan atas kesalahan ataupun dosa yang telah mereka lakukan. Dan dalam hal ini ayat ke-16 Tuhan memberikan contoh. Ketika umatnya mau memohon ampun terhadap Tuhan, maka yang harus dia lakukan adalah mengembalikan yang telah dia ambil dan ditambah 1/5 dari yang ia ambil. 1/5 dalam hal ini Tuhan memperlihatkan atau menggambarkan bahwa bagian 1/5 itu merupakan bagian dari penyesalan umatnya. Dan oleh karena itu, kalau kita mau tarik dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika saat ini kita juga diperhadapkan dengan berbagai kesalahan, berbagai dosa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebanyakan kita sebagai manusia, kita hanya mengaku, Tuhan, saya bersalah. Kita hanya minta ampun di dalam doa. Tetapi tidak ada penyesalan. Tidak ada perubahan di dalamnya. Dan untuk itu dalam perikop kita pada malam hari ini kita mau kembali diingatkan bahwa bukan hanya sebuah korban, bukan hanya sebuah pengorbanan kita menyatakan diri kita salah, tapi di dalamnya ada sebuah penyesalan. Penyesalan yang membawa kita untuk kehidupan yang lebih baik. Penyesalan yang membawa kita terhadap sebuah perubahan menjadi manusia baru yang lebih baik. Dan kalau kita lihat dalam situasi dan kondisi kita saat ini, kita juga kembali diingatkan bahwa hidup kita saat ini, kita pun dituntut untuk bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Sama seperti ketika kita melakukan dosa, maka kita harus berani bertanggung jawab. Kita berani menerima konsekuensinya. Kita berani untuk melakukan sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Dan untuk itu,
malam hari ini. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau bertanggung jawab atas kehidupan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Sama seperti pengampunan yang Tuhan telah berikan kepada kita, maka kita pun juga harus bertanggung jawab atas pengampunan yang Tuhan berikan itu. Kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Tetap di rumah, tetap sehat, dan mari belajar bertanggung jawab. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena dengan penyertaan dan kesempatan dari Tuhan, kami kembali boleh diingatkan melalui firman Tuhan kami pada hari ini. Untuk kami boleh terus bertanggung jawab atas setiap kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan. Di malam hari ini Bapa, kami bersatu hati sebagai jemaat-Mu, dimanapun kami berada. Kami bersama-sama ingin mendoakan saudara-saudara kami, keluarga-keluarga yang saat ini ada di dalam pergumulan. Secara khusus Bapa, kami berdoa untuk keluarga Untung Immanuel, keluarga Cliff Vence Walla, keluarga Peter Karel Francis, keluarga E. Sunarta, keluarga Anglian Hoan, keluarga Nyonya Susana Nariwenas, keluarga Emmanuel H. Ciputra, keluarga Nikodemus Sitanala, keluarga Daniel Pitris, keluarga MSM Situmorang, dan mereka yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bapa di dalam surga, dalam proses kehidupan yang Tuhan percayakan kepada mereka, dalam setiap pergumulan yang dihadapi oleh mereka, Tuhan mau jaga dan Tuhan mau pelihara mereka. Berikan kekuatan yang asalnya hanya daripada Tuhan. Mampukan setiap keluarga agar mereka boleh melihat bahwa setiap pergumulan yang dihadapi oleh mereka, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Fred Rumawas, Ibu Pendeta Siska Todingdatu, dan mereka yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bapa di dalam surga, jamah dan lindungi mereka. Berikan pemulihan yang asalnya hanya daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang boleh senantiasa mendampingi mereka. Tuhan mau jaga dan Tuhan mau pelihara setiap anggota keluarga yang setia mendampingi mereka. Berikan kekuatan, berikan ketenangan batin, sehingga mereka juga boleh merasakan sukacita yang asalnya hanya daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang saat ini diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Untuk para pemimpin-pemimpin kami, Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka, agar mereka juga boleh bertanggung jawab dan berhikmat, sehingga ketika keputusan yang boleh mereka ambil, Tuhan boleh berkehendak atasnya. Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan malam hari ini dalam istirahat kami. Tuhan mau jaga dan pelihara kami. Ini doa syukur dan harapan kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan malam kita pada malam hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, dan mari kita bertanggung jawab. Tuhan memberkati kita. Amin.